Panik, para jaksa ngemis temui HRS. Setelah mengetahui kondisi Hatwanto, mereka langsung syok berat ketakutan. Itu dosa besar yang hari ini banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya kezaliman itu dosa besar, dikiranya dosa kecil. Hak itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami. Hakul adami itu apa? Haknya manusia. Lah haknya manusia itu ikhwan, itu tidak bisa ditebus hanya dengan taubat, dan tidak bisa hanya ditebus dengan saya dan antum melaksanakan sholat taubat. Tapi kalau sudah berkaitan tentang hakul adami, antum harus minta keridhaan dari orang yang kita zalimi sampai dia meridhoi, baru kemudian urusan kita kelar di hadapan Allah. Kalau hakullah, antum sholat taubat, nangis, dan antum menyesal tidak melakukan itu, antum berzina dan antum menyesal dan antum betul-betul menghindari supaya antum tidak berzina kembali, antum tinggalkan komunitas yang membuat antum berzina, insya Allah kelar taubat antum, insya Allah taubatan nasuha ketika menimbulkan dari taubat itu kebaikan. Tapi maaf ikhwan, kalau kemudian antum melakukan dosa yang berkaitan tentang hakul adami, yaitu haknya manusia, maka sesungguhnya Allah tidak akan membuat kelar hidupnya kita dan dosa kita terhadap hakul adami sampai kita dapat keridhaan manusia itu. Jadi tidak ringan. Karena apa? Beratnya masalah itu dalam kehidupan kita. Dan banyak orang yang tidak paham tentang itu. Alah ya Allah, ngajinya kita aja belum tentu diterima, ente sudah dolimin orang. Tidak cocok sama Ustadz, wajar, tapi tidak usah kamu dolimin orang itu. Kalau ente sudah siap untuk mendolimi orang, siapin berkas. Nanti kamu akan berhadapan dengan dia kelak di hadapan Allah, dan itu berat. Dan itu berat. Memusuhi siapa saja yang memusuhi atau mengganggu atau membenci kepada wali-waliku, kata Allah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau yang masih tersimpan dalam hati i'tiqadnya dia membenci para wali-wali Allah, waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh adzantuhu, maka sungguh aku mengumumkan bil harbi, perang kepada orang itu. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau keyakinan dalam hatinya benci kepada wali Allah, berarti kata Allah, hamba itu menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantang perang Allah. Ya, nantang perang Allah, hasilnya al-halak bil harbi, dengan perang maksudnya al-halak wan nakal, kehancuran dan kebinasaan. Belum perang sama Allah, Allah baru menunjukkan sedikit kuasanya saja, kita nggak mampu. Dalam hitungan beberapa detik, ribuan nyawa bisa meninggal dunia. Betul. Ketika apa? Di sini dalam hadis qudsi, ketika kita bermusuh dengan wali. Al-wali huwal qarib bi taqribihi ma'allah bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa huwa al-mu'minu at-taqiyyu. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, seorang hamba yang dinamakan dekat karena dia taat akan perintah Allah. Semua perintah Allah dia jaga, semua larangan Allah dia jauhin, dan dia orang mukmin, maka itu wali. Kata ulama, wali itu al-alimu billah. Kalau mau dicatat, wali itu apa? Satu, orang yang alim dalam urusan agama. Artinya lebih banyak wali itu dia mutabahir fi biharil ulum. Wali itu orang yang banyak ilmunya. Al-muadzibu ala ta'atih. Kata ulama, wali itu orang yang tekun dalam ibadah.
Dinilai tidak adil, anggota DPR ini ajak masyarakat tolak vonis 4 tahun penjara. Belum lama ini anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS, Refrizal turut menanggapi terkait vonis hakim yang diberikan kepada Habib Rizik Syihab. Seperti yang diketahui, Habib Rizik Syihab dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara atas perkara tes usap di RS Umi Bogor. Melalui akun Twitter pribadinya @refrizal SKB, dirinya secara terang-terangan menolak putusan vonis yang menimpa HRS. Refrizal menilai bahwa vonis hukuman yang diberlakukan kepada Habib Rizik tidak adil. Mari kita tolak vonis 4 tahun pada HRS karena tidak adil, kata Refrizal dilansir Galamedia dari akun Twitternya. Tidak berhenti di situ, Refrizal juga menilai ketidakadilan yang dilakukan hakim terhadap Habib Rizik merupakan tindakan yang zalim. Putusan tidak adil, HRS divonis 4 tahun penjara tidak adil sama dengan zalim, ujarnya. Atas penilaian tersebut, Refrizal lantas meminta agar Habib Rizik Syihab segera dibebaskan. Saya minta bebaskan HRS, tagar bebaskan HRS, ucapnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik atas kasus swab tes RS Umi Bogor. Habib Rizik terbukti bersalah melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ia dinyatakan bersalah lantaran menyiarkan berita bohong tentang hasil swab tes miliknya yang dilakukan di RS Umi. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun, kata Hakim Ketua Hatwanto. Meskipun dinyatakan bersalah, vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 6 tahun penjara. Terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga meringankan terdakwa. Salah satunya adalah perihal status terdakwa yang memiliki keluarga dan merupakan seorang guru agama yang dibutuhkan masyarakat. Hal yang meringankan adalah terdakwa punya keluarga dan sebagai guru agama ilmunya masih dibutuhkan masyarakat, tutur hakim. Hakullah, ada hakul adami. Hakul adami itu apa? Haknya manusia. Lah haknya manusia itu ikhwan, itu tidak bisa ditebus hanya dengan taubat dan tidak bisa hanya ditebus dengan saya dan antum melaksanakan sholat taubat. Tapi kalau sudah berkaitan tentang hakul adami, antum harus minta keridhaan dari orang yang kita zalimi sampai dia meridhoi, baru kemudian urusan kita kelar di hadapan Allah. Kalau hakullah, antum sholat taubat, nangis dan antum menyesal tidak melakukan itu, antum berzina dan antum menyesal dan antum betul-betul menghindari supaya antum tidak berzina kembali, antum tinggalkan komunitas yang membuat antum berzina, insya Allah kelar taubat antum, insya Allah taubatan nasuha ketika menimbulkan dari taubat itu kebaikan. Tapi maaf ikhwan, kalau kemudian antum melakukan dosa yang berkaitan tentang hakul adami, yaitu haknya manusia, maka sesungguhnya Allah tidak akan membuat kelar hidupnya kita dan dosa kita terhadap hakul adami sampai kita dapat keridhaan manusia itu. Jadi tidak ringan. Karena apa? Beratnya masalah itu dalam kehidupan kita. Dan banyak orang yang tidak paham tentang itu. Alah ya Allah, ngajinya kita aja belum tentu diterima, ente sudah dolimin orang. Gak cocok sama ustadz, wajar, tapi tidak usah kamu dolimin orang itu. Kalau ente sudah siap untuk mendolimi orang, siapin berkas. Nanti kamu akan berhadapan dengan dia kelak di hadapan Allah, dan itu berat. Memusuhi siapa saja yang memusuhi atau mengganggu atau membenci kepada wali-waliku, kata Allah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau yang masih tersimpan dalam hati i'tiqadnya dia membenci para wali-wali Allah, waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan bil harbi, perang kepada orang itu. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan,
atau keyakinan dalam hatinya benci kepada wali Allah, berarti kata Allah, hamba itu menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantang perang Allah. Ya, nantang perang Allah hasilnya al-halak bil harbi, dengan perang maksudnya al-halak wan nakal, kehancuran dan kebinasaan. Belum perang sama Allah, Allah baru menunjukkan sedikit kuasanya saja, kita nggak mampu. Dalam hitungan beberapa detik, ribuan nyawa bisa meninggal dunia. Betul. Ketika apa? Di sini dalam hadis qudsi, ketika kita bermusuh dengan wali. Al-wali wal qarib di taqribihi ma'allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa huwa al-mu'minu at-taqiyyu. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Seorang hamba yang dinamakan dekat karena dia taat akan perintah Allah. Semua perintah Allah dia jaga, semua larangan Allah dia jauhin, dan dia orang mukmin. Maka itu wali. Kata ulama, wali itu al-alimu billah. Kalau mau dicatat, wali itu apa? Satu, orang yang alim dalam urusan agama. Artinya lebih banyak wali itu dia mutabahir fi biharil ulum. Wali itu orang yang banyak ilmunya. Al-muwadzibu ala ta'atih. Kata ulama, wali itu orang yang tekun dalam ibadah.